Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Taib. Eh, Naam, kita lanjutkan ya. Hmm, kita masih di 6 dars keempat kemarin sedikit lagi ya. Jadi kemarin kita sudah membahas bentuk isim fa'il dan isim maf'ul ya. Sekarang di sini nih latihan ke-8. Ta'ammal ma yali. Perhatikan yang berikut ini. Jadi di sini mu'alif ingin menerangkan seperti ini. Ishtara ini adalah fi'il yang diakhiri oleh huruf illah ya. Ishtara yashtari di mana fi'il amrnya ishtari dengan menghapus ya tersebut. Hal ini banyak banyak ya. Ketika misal ketika ana bilang da'a yad'u ya. Kemudian Roma yarmi. Kalau kita perhatikan da'a yad'u Roma yarmi dan ishtara yashtari ini sama di mana diakhiri oleh huruf illah. Kalau fi'il amarnya kan uf'ul ini ya. Uf'ul. Harusnya ud'u. Ini juga if'il. Harusnya irmi. Tetapi ternyata mereka menghapus huruf illah sama. Maka akhirnya ud'u dan irmi. Naam. Begitu saja. Jadi mu'alif ingin menerangkan itu. Kemudian hal selanjutnya yang ingin mu'alif sampaikan ya, ketika da'a, roma, fiil-fiil yang diakhiri oleh huruf illah ketika bersambung dengan ta, ti, tu, na atau dengan disebut dengan dhamairur raf'i al-muttasilah di mana alifnya ini kembali kepada hukum asal, di mana da'a ini asalnya wawu, roma ini asalnya ya. Ustaz, dari mana kita tahu da'a ini asalnya wawu dan roma ini asalnya ya? Mudah. Bisa dilihat dari fi'il mudhari yad'u. Bisa dilihat dari fi'il mudhari ya. Yad'u, yarmi. Kembali kepada asal. Iya, kita lihat contohnya, contoh. Misal da'a untuk anak misal tu menjadi da'autu, roma nahnu, romaina, romaina. Kalau kita lihat bikam ishtaraita, ini ya asalnya betul dalam Al-Quran, wa minan nasi may yashri, asalnya yashri. Jadi dari kata syara yashri gitu ya. Jadi kembali kepada hukum asalnya. Jadi alifnya berubah menjadi hukum asal. Taib Ustaz, sepertinya Anda juga mendapati sesuatu di mana kalau alifnya ditulis dalam bentuk alif tegak maka asalnya wawu, dan alifnya kalau ditulis dalam bentuk ya asalnya adalah ya. Boleh, betul, bisa juga ya. Kemudian madza turidu an tashtariya minal maktabati. Nah, kalau ini asalnya kan yashtari sukun ya. Tetapi kalau ada yang memansubkan, iya-nya berharokat fathah. Antashtariya. Kemudian contoh yang lain nomor 3. Kalau yang ini ketika jazm. Taib Ustaz, la ini la apa? La ini adalah ala an-nahiyah. Apa? Melarang. Janganlah. Dan dia menjazmkan ya, jazim. Maka yang asalnya
yang asalnya tashtari. Ketika ada la tashtari. Dengan menghapus ya betul. La tashtari hadzal mu'jama ishtari. Ingat menghapus juga fi'il amr ya, menghapus huruf ilah. Dzaka fa innahu ahsanu. Qala ta'ala innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Baik. Ini fawaid-fawaid saja ya. Fawaid-fawaid saja yang ingin mu'alif sampaikan. Baik. Selanjutnya. Ma ana bighafilin. Baik, hadhihi ma, ini contohnya ma ana bighafilin. Hadhihi ma an-nafiyah. Ma ini disebut an-nafiyah. Baik. Ana sering katakan an-nafiyah itu apa? An-nafiyah itu ghair maujud. Baik, ghair maujud tidak ada. Kebalikan dari apa? Kebalikan dari isbat. Baik, Ustaz, isbat itu apa? Maujud. Ada. Nafi itu tidak ada. Bagaimana? Taib. Huwa qaimun. Dia berdiri. Pertanyaannya apakah qiyam berdiri itu terjadi? Ada? Kita bilang ada. Dia berdiri. Maka ini disebut isbat. Kalau Anda bilang ma huwa biqaimin. Tidaklah dia berdiri. Maka ada enggak fi'il berdiri? Tidak ada. Ini disebut nafi. Di maknya ini disebut ma'an nafiyah. Taib. Selanjutnya apa? Wahia ma ini min akhwati laisa, di antara saudara laisa. Maksudnya apa? Saudara laisa ini maksudnya adalah huruf-huruf yang beramal seperti amal laisa. Memansubkan isim, memarfukan isim, memansubkan khobarnya. Taib. Mafhum Ustaz. Wa tadkhulu 'ala al-jumlah al-ismiyah, tentu ya. Fatarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ini dia, sama dengan laisa, sama. Wa tusamma, dan dinamakan ma al-hijaziyah. Taib. Ma al-hijaziyah maksudnya adalah ma yang beramal laisa di sini menurut ahlul Hijaz, menurut ahlul Hijaz. Dan sedikit dalam Al-Qur'an yang kelihatan langsung bahwa ma ini beramal amal laisa. Contohnya apa? Ma hadza basyara. Ma hadza basyara. Jadi Ana ingin jelaskan seperti ini. Kenapa ada al-hijaziyah? Mu'alif memperkenalkan al-hijaziyah karena ma di sini ada yang mengatakan ma al-hijaziyah, ada yang mengatakan ma at-tamimiyah. Kalau al-hijaziyah beramal-amal laisa, na'am, sama dengan yang di atas. Kalau tamimiyah itu la ta'malu syai'an. Dia tidak beramal apapun. Taib. Kalau ma'al hijaziyah dia beramal laisa. Taib, dalilnya ini ma hadza basyara, dan sedikit sekali akan kelihatan seperti ini. Di mana khobarnya itu mansub sedikit-sedikit. Maka la ta'malu syai'an menurut Tamimiyah ma hadza basyarun. Baik. Selanjutnya, kenapa terjadi hal demikian? Karena khobar laisa itu sering ditambahkan dengan ba az-zaidah. Ditambahkan dengan ba zaidah. Maka ketika contohnya misal dalam Al-Qur'an wa mallahu bighafilin. Maka yang mengatakan ma hijaziyah, ba-nya ini zaidah, ghafilinnya ini rofa ya. Rofa. Adapun dia kasroh karena kemasukan ba zaidah, dia rofa. Oh, rofa. Mansub, dia itu mansub karena khobar ma hijaziyah yang beramal laisa itu khobarnya pasti mansub. Taib. Kalau menurut Tamimiyah, dia itu tidak beramal apapun, di mana lafzul jalalahnya rofa, ghafilnya juga rofa. Jadi kalau Ana bilang ma anta mujtahidun, ini menurut Tamimiyah.
ma anta mujtahidan. Ini menurut Hijaziyah. Kalau ditambahkan ba zaidah maka tidak kelihatan. Ma anta bimujtahidin. Ma anta bimujtahidin. Tidak kelihatan. Jadi kita tidak bisa menegaskan ma ini sebetulnya beramal atau tidak. Kecuali dalam ayat ini. Ma hadza basyara. Taib, Ustaz. Kita tahu bahwa seperti halnya Laisa, ma juga kadang-kadang masuk padanya ba zaidah. Betul, ba zaidah. Taib, Ustaz. Apa fungsi dari ba zaidah? At-ta'kid. Ta'kid betul. At-ta'kid. Hal ini ma anta mujtahidan, tidaklah kamu orang yang bersungguh-sungguh. Ma anta bimujtahidin ini lebih kuat, lebih menegaskan tentang nafinya itu. Kamu itu betul-betul orang yang tidak bersungguh-sungguh. Baik, itu dia pembahasan tentang ma al-hijaziyah, ya, ma al-hijaziyah. Dan kenapa anak kasih hal yang lain yaitu ma at-tamimiyah, di mana ma itu sama, maknya sama. Cuman menurut At-Tamimiyah, dia itu Banu Tamim ya, mereka mengatakan tidak beramal. Jadi ketika mendapati hal demikian, Ustaz, Anda mendapati ternyata ma ini tidak beramal dan sebagainya. Ada yang mengatakan demikian. Kenapa? Karena saking seringnya ma itu atau khobar ma-nya itu ditambahkan ba zaidah. Jadi tidak kelihatan apakah dia mansub atau marfu. Kalau di dalam ayat ini jelas ma di sini beramal amal laisa, di mana khobarnya itu mansub. Taib. Maka ana qari'un ma ana biqari'in, nahnu ma nahnu bitujjarin huwa qaribun ma huwa biqaribin. Hatil mudhari al af'alil atiyah. Hadirkan fi'il mudhari berikut ini. Silahkan lihat di dalam komus ya. Kalau yatim, hati jam'al al asma al atiyah. Silahkan hadirkan jamak. Ini bisa dilihat juga di komus ya. Taib. Ustaz, kok kenapa nggak dibahas? Ya, ini hanya maklumat saja, hanya maklumat saja. Kemudian kita lihat ini nama-nama beberapa hal di tangan ya. Al-ibham, ini al-ibham jempol ya. Unmulah ini apa? Satu buku jari itu. Dan dinamakan telunjuk itu as-sababah. As-sababah dinamakan as-sababah dari kata sabba ya subuh, yaitu menghina ya. Kenapa? Karena kata orang Arab ketika seseorang menghina biasanya sambil tunjuk-tunjuk tuh. Al-wusta jari tengah, al-binsir ini jari manis, al-khinsir ini jari kelingking ya. Ar-rahah bibatinir rahah. Batinir rahah itu telapak tangan. Naam, seperti itu. Sekarang di ad-darsu al-khamis. Ini dia. Ini dia. Jadi dars afan. Jilid ketiga ini sudah masuk ke beberapa hal yang berkaitan dengan kitab-kitab selanjutnya. Maksud kitab-kitab selanjutnya kitab-kitab nahwu dan shorof pada hakikatnya ya, bukan pada kitab-kitab yang ditulis khusus untuk nahwu dan shorof saja. Nah, di ad-darsu al-khamis ini lebih kepada pemaparan lebih lanjut daras keempat. Jadi nah, di daras keempat kurang lebih kita sudah mempelajari dua hal ya. Yang pertama ismul fa'il. Taib. Ismul fa'il. Kita tahu dari apa yang kita baca dulu kemarin ya, ialah wasfun mushtaqun liddalalah atau liddilalah, dua-duanya bisa, alal hadathi wa man qama
bil hadasi. Jadi wasfun sifat mushtaqun itu jadi kalau ada dokter ishtaqo, dokter apa, dokter bedah ishtaqo itu membelah, membuka dan mengambil. Itu makna ishtaqo. Jadi isim fa'il ini adalah sifat yang diambil dari kata yang lain gitu ya maksudnya. Lidalalah untuk menunjukkan alal hadas kejadian ini dia. Wa man qama bil hadas dan orang yang mengerjakan kejadian tersebut. Taib wazannya fa'ilun. Kemarin kita sudah bahas fa'ilun. Kalau kita memiliki fi'il jalasa, maka isim fa'ilnya jalisun. Di mana jalisun ini menunjukkan dua hal, yaitu ada ya apa ada julus, terjadinya julusun, duduk, ini yang disebut lidalalah alal hadas, dan syakhsun, orang yang mengerjakan man qama bil hadath. Taib, mafhum Ustaz. Selanjutnya kemarin juga kita sudah membahas yang namanya ismul maf'ul. Isim maf'ul. Taib, afwan. Di mana isim fa'il ini afwan diambil dari mabni lil ma'lum. Mabni lil ma'lum. Na'am. Kalau kita bilang jalasat, maka fa'ilnya apa? Fa'ilnya hiya, maka isim fa'ilnya jalisatun. Kalau Anda bilang jalasu, fa'ilnya waw, berarti untuk mereka. Jalisuna, maksudnya gitu ya. Maksudnya gitu. Diambil dari mabni lil ma'lum. Taib, sekarang ismul maf'ul. Sama ismul maf'ul juga merupakan wasfun mushtaqun lidalalah alal hadas, sama waman waqa'a alaihil hadasi. Jadi wasfun sama sifat mushtaqun yang diambil dari kata yang lain, ialah dari kata mabni lil majhul, fi'il mabni lil majhul. Nanti kita bahas. Untuk menunjukkan apa al hadas ini satu, waman waqa'a alaihi hadas, maksudnya dan menunjukkan kepada orang yang tertimpa kejadian tersebut. Contoh, wazannya adalah maf'ulun. Wazannya adalah maf'ulun. Kalau kita memiliki fi'il doroba, tapi Ustaz, isim maf'ul itu tidak diambil mabni lil ma'lum, harus majhul, betul. Duriba, berarti dia dipukul. Maka isim maf'ulnya madrubun. Di mana madrubun ini menunjukkan dua hal, menunjukkan kepada hadas, yaitu ad-darb ya, terjadinya pemukulan, dan menunjukkan kepada syakhsun, orang yang dipukul, yang terkenai pekerjaan, yang terkenai ad-darb. Ini nomor dua. Dan kita tadi bilang dia itu diambil dari mabni lil majhul. Iya. Kalau ana bilang duribat, berarti naib fa'ilnya apa? Hiya, maka ana bilang madrubatun. Kalau nusirtum, berarti kalian ditolong. Man untuk jamak, man suruna, mansurun untuk jamak. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau mufrad jamak naib fa'ilnya. Baik. Sekarang apa Ustaz? Sekarang mu'alif akan memperkenalkan kepada kita bagaimana bentuk isim maf'ul, wazan maf'ul, dan isim fa'il, wazan fa'il untuk beberapa bentuk fi'il mu'tal. Baik. Maka sebelum ke sana,
Ana ingin jelaskan dulu pembagian fiil secara lengkap. Ana coba kasih pembahasan secara lengkap. Taib. Ana lihat ternyata PDF yang ada beberapa halaman hilang ya. Beberapa halaman hilang. Nanti taib, apa-apa nanti pembahasan itu. Taib, al-fi'lu. Al-fi'lu dibagi menjadi dua. Ada sahihun, ada mu'tallun. Jadi Anda perhatikan memang dalam kitab-kitab shorof ya, ummahat, pembagian fi'il ini suka ketuker-tuker, bingung, membuat bingung. Maka biasanya Anda menerangkan sesuai dengan apa yang ada di kitab, maksudnya ada yang di kitab sesuai dengan mu'alif yang dikaji. Jadi kalau mu'alif tersebut menggambarkan fi'il pembagiannya seperti apa, Anda jelaskan seperti apa. Tapi yang lebih cocok dan ahsan dan menurut Anda lebih baik pembagian yang ini. Jadi fi'il itu ada yang sahih, ada yang mu'tal. Ustaz, apa itu sahih yang dimaksud di sini? Ma laysa fi usulihi harfun min hurufi al-illah. Jadi di usul atau asal katanya itu tidak ada satu huruf di antara huruf-huruf ilah. Huruf-huruf ilah itu apa? Alif, waw, iya. Tapi Ustaz, Ana pernah memperhatikan bahwa fi'il itu tidak mungkin huruf asalnya alif, betul. Fi'il huruf asalnya tidak mungkin alif, betul. Jadi kemungkinannya hanya waw dan ya, betul. Kemungkinannya hanya waw dan ya. Taib. Eh, sebentar. Taib, afan. Kita lanjutkan. Itu dia sahih ma laisa fi usuli harfun min hurufi al-illah. Dan di fi'il sahih ini ada beberapa macam. Ada yang disebut dengan al-mahmuz. Mahmuz itu apa? Salah satu huruf asalnya itu adalah huruf hamzah. Jadi ahadu usulihi hamzah. Salah satu huruf asalnya adalah hamzah. Di mana Ustaz? Di fa, ain atau lam? Ya bisa salah satunya. Bisa akala di awal atau sa'ala di tengah atau qara'a di akhir. Kemudian yang kedua al-mudha'af. Mudha'af itu apa? Mudha'af ini kita bahas yang sulasi saja ya. Mudha'af ini di mana ainuhu wa lamuhu min jinsin wahidin. Ain dan lamnya itu jenis dari jenis yang sama. Seperti ana bilang madda, syadda, daqqa, ya. Di mana asalnya apa Ustaz? Asalnya madada, syadada, daqqa. Jadi kita perhatikan ain dan lamnya itu merupakan dari jenis yang sama. Maka terjadi idgham kabir ya. Kita mensukunkan huruf yang pertama, kemudian kita idghamkan kepada yang kedua. Baik. Itu al-mudha'af. Naam. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga ini disebut dengan as-salim. Jadi as-salim itu yang selamat dari mudha'af dan mahmuz. Ma laysa fi
usulihi hamzatun wala tad'ifun. Yang tidak ada hamzah dan tidak ada mudha'af. Contohnya apa? Banyak ya. Kataba, qatala, kharaja, banyak seperti itu. Jadi di pembahasan sahih sebetulnya kita sudah mendapati bentuk istilah ada mahmuz, ada mudha'af, ada as-salim. Nah, sekarang di mu'tal. Mu'tal. Jadi mu'tal itu apa? Mu'tal itu fi kebalikannya tentunya. Fi usulihi harfun min hurufi al-illah. Jadi di asal hurufnya, salah satu asal hurufnya ada huruf illah. Alif, waw, iya. Tapi Ustaz, kita dapati alif itu tidak mungkin menjadi huruf asli, betul. Maka kemungkinannya hanya waw dan ya. Taib. Pembagiannya Ustaz, yang pertama ada yang disebut dengan al-mithal. Al-mithal. Apa ini al-mithal? Istilah ini apa dalam ilmu sharaf? Mithal ini apa? Asluhul awal mu'tal. Huruf aslinya yang pertama mu'tal, maksudnya fa'nya itu merupakan harfu illah. Kok harful illah? Betul. Betul, na'am. Fa'nya itu huruf illah. Taib. Kita tadi bilang Ustaz, kemungkinannya itu waw dan iya. Tidak mungkin alif merupakan huruf asli, betul. Maka istilahnya ada al-mithal al-wawi dan ada pula al-mithal al-ya'i. Ini kemungkinannya. Karena bahas secara rinci saja ya. Taib. Al-mithal al-wawi berarti fa fi'ilnya merupakan huruf waw. Dan ini banyak dalam bahasa Arab ya. Bisa wada'a, wazana, ya. Dan anak tegaskan ini kathirun fil arabiyyah. Kathirun fil arabiyyah. Sedangkan yang al-mithal al-ya'i seperti apa? Misal ya isa, ya bisa. Ini qalilun fil arabiyyah. Jarang. Ya. So, kenapa bagi seperti ini? Nanti masing-masing dari bab kita akan tampilkan, hadirkan isim fa'il dan isim maf'ulnya agar lebih mudah bagi ummahat gitu ya. Taib. Selanjutnya yang kedua al-mithal al-ajwaf. Al-ajwaf. Kalau tadi asluhul awal al-mu'tal, sekarang asluhu ats-tsani mu'tal. Huruf asal yang kedua huruf ilah, atau kita bilang ainnya itu merupakan harfu illah. Ainnya itu huruf ilah. Taib. Ustaz, ini juga sama, kemungkinannya itu huruf ilahnya itu waw dan ya, betul. Maka al-waw atau al-ya, al-wawi. Taib. Al-waw dan al-ya kemungkinannya. Taib. Contohnya awira, kemudian hawila. Ini ajwaf, betul ajwaf. Kalau iya, contohnya ayina. Nah, bentuk yang seperti ini biasanya lazim. Ini sangat qalilun fil arabiyyah. Qalil fil arabiyyah. Lantas yang banyak apa Ustaz? Masa yang ajwaf sedikit? Wa katsirun atau wa katsiran tuqlabu alifan. Maksudnya apa Ustaz? Yang banyak itu waw dan ya itu berubah menjadi alif. Jadi asalnya waw atau iya Ustaz? Betul. Bukan asalnya alif, bukan. Seperti apa? Misal qala, soma, qoma. Ustaz, ini ajwaf
betul, tengahnya huruf illah, tengahnya alif, bukan alif. Di alif ini yang asalnya iya atau asalnya wawu. Ada lagi, misal ba'a, asya, khofa, kan khofa ya khofu, ini wawu ya. Taib, haba, ini khofa. Naam. Nah, kemudian ingin Anda jelaskan, Ustaz, tadi bilang bahwa alif ini asalnya itu ya atau waw, betul. Ustaz, Anda ingin tahu, Ustaz. Anda ingin tahu. Qala ini alif ini asalnya waw atau ya? Yang di atas ini semuanya asalnya waw. Yang bawah asalnya ya. Ustaz, dari mana kita tahu dari mana? Dari mana kita tahu asal huruf alif ini? Yang pertama dari al-mudhari'. Kalau tidak kelihatan di mudhari, di al-masdar. Taib. Kalau kita perhatikan, qala asalnya apa? Mudhari'nya apa? Yaqulu. Oh, berarti asalnya waw. Kalau misal ba'a, yabi'u, berarti asalnya iya, dilihatnya dari al-mudhari. Ustaz, kalau seperti ini nih, perhatikan. Misal khofa, yakhofu, haba, yahabu. Ini bagaimana nih? Di mudhari'nya juga tetap alif. Maka kita lihat dari masdar. Masdarnya apa? Khauf, haibah. Oh, Ustaz, kalau khauf berarti asalnya wawu, kalau haba berarti asalnya ya, betul. Kenapa? Anda jelaskan karena membantu ketika kita menghadirkan isim fa'il dan isim maf'ul. Taib, apalagi? Misal ajwaf an-naqis. Sekarang yang ketiga an-naqis. An-naqis itu asluhu tadi al-awwal ats-tsalits mu'tal, atau lamnya itu lam fi'ilnya itu harfu illatin. Kemungkinannya sama, waw dan ya sama. Kalau al-misal al-waw, misal sarwa, atau contoh ya, akhiri ya, nasiya. Dan ini sama, jarang. Ini qalil, jarang. Yang banyak apa? Mirip dengan yang di atas. Wa katsiran tuqlabu alifan. Yang banyak itu berubah menjadi alif. Alifnya ini berarti asalnya ya atau asalnya waw, betul. Contohnya misal da'a, roja, ya, ghaza, kemudian roma, masya, ya, qadha, seperti itu. Taib. Da'a, roja, ghaza, roma, masya, qadha. Ustaz, ini adalah naqis yang diakhiri oleh huruf illah. Tapi ini Ustaz, huruf ilahnya semuanya diakhiri oleh alif, dan kita tahu alif ini tidak mungkin menjadi huruf asli, betul. Kita ingin tahu Ustaz, da ini asal alifnya ini waw atau ya? Yang atas asalnya waw, yang bawah asalnya ya. Dari mana ya? Sama sebetulnya, lihat dari mudhari. Da'a yad'u, raja yarzu, yarju, ghaza yaghzu, rama yarmi, masya yamshi, qadha yaqdi. Di fi'il mudhari'nya itu hadir waw dan ya-nya. Ya. Atau bisa juga kita lihat Ustaz, kalau alifnya itu ditulis dalam bentuk alif tegak seperti ini, asalnya waw, boleh.
Maka yang ditulis dalam bentuk ya alifnya asalnya ya juga boleh seperti itu. Taib. Selanjutnya tiga misal aja sebenarnya. Empat yaitu al-lafif. Al-lafif. Lafif ini apa? Lafif ini asal maknanya itu bermakna jam'un. Gabungan betul. Ja'ana lafifun minal ulama. Jama'atun minal ulama ya. Bimana jam. Jadi maksudnya huruf ilahnya itu digabung atau bersatu. Berarti lebih dari satu. Betul, lebih dari satu. Ada yang disebut dengan lafif mafruq. Mafruq ini dari kata faroko berarti terpisah, yaitu fa'uhu walamuhu, fa dan lam fi'ilnya mu'tallani merupakan huruf illah. Seperti apa? Seperti wafa, waqo, ya. Ada pula lafif makrun. Makrun dari kata korona maksudnya mengikuti bergandengan bersama. Yaitu ya Allah. Ainuhu walamuhu mu'tallani. Ain dan lamnya itu huruf huruf illah. Contoh Ustaz. Taib. Contohnya bisa qawa, kemudian nawa, ya, seperti itu. Naam. Naam. Itu makrun. Taib. Beres-beres. Ini dia pembagian istilah-istilah fi'il. Nah, sekarang mu'alif itu ingin memberitahukan kepada kita bagaimana kita membentuk isim fa'il dari wazan fa'il dan isim maf'ul dari wazan maf'ulun. Kita mohon bersabar umat sedikit ya. Karena ada beberapa hal yang ingin dijelaskan juga. Nah, kalau dari mahmuz akala berarti asalnya kan akilun gitu ya. Akilun. Tapi ditulisnya menjadi akilun. Sa'ala menjadi sa'ilun. Qara'a menjadi qari'un. Naam. Kita sudah memiliki bentuk isim fa'ilnya. Selanjutnya bentuk isim maf'ul. Isim maf'ulnya di sini saja. Akala menjadi makulun, mas'ulun, dan makruun. Kita sudah mendapatinya juga. Ini bentuk isim maf'ul. Tidak ada yang aneh, cuman dalam penulisan hamzahnya saya. Naam, itu di pembahasannya di Qawaidul Fatwal Imla ya. Baik, sekarang mudha'af. Mudha'af. Kita ingin isim fa'il dan isim maf'ul. Maka asalnya ini madda ini madada, maka isim fa'ilnya madidun. Syadda asalnya syaddada menjadi syadidun. Tapi Ustaz, orang Arab tidak mengatakan demikian. Betul. Terjadi yang namanya idgham kabir, kita sukunkan huruf yang pertama dan kita idghamkan. Maka hasilnya madun, syadun. Ini dia isim fa'il dari mudha'af. Kemudian bagaimana kalau isim maf'ul? Isim maf'ul maf'ulun dari kata madada menjadi mamdudun, masydudun. Naam.
Baik, Anda lupa. Tidak seluruh bentuk tidak seluruh bentuk fi'il menerima isim maf'ul. Anda lupa. Tidak seluruh fi'il menerima isim maf'ul. Betul. Kenapa? Karena ada yang fi'il itu betul-betul lazim dia. Dia betul-betul lazim. Maksudnya tidak menerima maf'ul bih, dan dia tidak bisa dimaf'ulkan. Sebetulnya bisa saja kalau dalam segi latihan bisa saja, cuman tidak digunakan sama sekali ya. Taib. As-salim. Nah, ini salim mudah ya. Bisa katibun, qatilun, maktubun, maktulun. Mudah. Taib. Di sini masih mudah, Ustaz. Nah, sekarang di yang mu'tal. Yang mu'tal. Di sini al-misal, misal waw, dan ini kafir fil arabiyah. Kalau wadu'a isim fa'ilnya wadi'un, wazana, wazinun. Gak ada yang aneh, Ustaz. Isim maf'ulnya wadu'a maf'ul mawdu'un, mauzunun. Baik, tidak ada yang aneh, Ustaz. Kemudian yang sedikit qalil yaitu al-misal al-ya'i, misal isim fa'ilnya ya'isun, isim maf'ulnya mai'usun minhu. Biasanya memakai nggak bisa jelasan lebih lanjut ya, biasanya memakai huruf jar. Jadi ya ta'adda biharfil jar. Apa itu Ustaz maksudnya? Nanti nggak bisa sekarang ya. Taib itu dia ya isun dan maiusun. Ustaz, di sini ana rasa tidak ada yang aneh, betul. Masih bisa dalam bentuk fa'il dan masih dalam bentuk maf'ulun bentuknya ya. Enggak dihapus, enggak yang menjadi yang aneh-aneh. Taib. Selanjutnya yang ajwaf. Kalau yang ajwaf, yang awira hawila ayina, jadi tidak berubah menjadi alif, ini qalil dan ana nggak bisa lebih lanjut di sini saja, dan mu'alif pun tidak membahas bentuk yang ini. Ya, tidak membahas bentuk yang ini. Nah, nanti akan sedikit berbeda. Nah, yang kita bahas yang banyak yaitu berubah menjadi wawu dan ya, wawu dan ya ini berubah menjadi alif. Qala menjadi ba'a. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi alif ini yang asalnya waw atau ya akan berubah menjadi hamzah. Ya, sini mungkin Ustazah sudah pernah belajar ya, bahwa ketika ain fiilnya itu berupa waw atau ya, dia akan berubah menjadi hamzah ketika wazan fa'il. Jadi qala menjadi qailun, ba'a menjadi ba'i'un. Asalnya apa? Qawilun, bayi'un. Tapi orang Arab tidak mengatakan qawilun dan bayi'un. Waw dan ya-nya akan berubah menjadi hamzah. Idza waqa'atil waw awil yaw 'ainan ismi fa'il ala wazni fa'il qulibat hamzah. Baik. Qailun dan ba qailun dan ba'i'un. Naam. Selanjutnya, Ustaz, ini dia isim fa'il. Naam. Qail dan ba'i'. Sekarang Anda ingin isim maf'ul, Ustaz. Isim maf'ul. Kalau isim maf'ul yang asalnya wawu akan berubah menjadi seperti ini. Makulun, mahufun. Seperti itu, Ustaz. Seperti itu. Kalau yang asalnya ya, mabi'un.
mahibun. Ustaz, ini dia hasilnya, ini dia hasilnya. Anda penasaran Ustaz, kenapa bisa menjadi seperti itu? Anda munculkan hukum asalnya saja, Anda tidak bahas ta'lilnya karena akan memakan waktu. Makul asalnya apa? Makulun. Makhuf asalnya makhufun. Pokoknya wawunya dihapus menjadi makul dan makhuf. Karena tidak bisa lebih lanjut ya. Karena nanti berefek bagaimana kalau mabia. Mabia itu asalnya mabyu'un. Mahib asalnya mahyubun. Mahyubun. Dihapus, ada yang dihapus, hasilnya menjadi mabi' dan mahib. Bagaimana ta'lilatnya? Ini harus bersabar, kita harus mempelajari sorof tentunya. Tapi mu'alif memperkenalkan, ala kulli hal mu'alif memperkenalkan isim fa'il dari ajwaf akan berubah menjadi hamzah, waw atau ya-nya. Kemudian kalau asalnya wawu maka menjadi makhuf, makul dan mahib contohnya ya. Taib. Kalau an-naqis. Sekarang an-naqis. An-naqis sedikit. Misal yang banyak saja ya. Wa katsirun tuqlabu alifan. Ini dia. Kita bahas yang banyak. Isim fa'il dari da'a, maka atau roja, goza, semuanya gampang. Ad-da'i. Ustaz, ad-da'i yang asalnya waw, semuanya bentuknya ad-da'i betul. Ar-raji, al-ghazi. Ini karena asalnya waw bukan, bahkan yang asalnya ya pun sama. Ar-rami, al-mashi, al-qadi. Ustaz, di sini kita tahu bahwa baik yang asalnya wawu atau ya, maka berubah menjadi ya. Betul. Berubah menjadi ya. Taib. Semuanya sukun, Ustaz. Semuanya sukun. Tetapi kalau dihapus alif lamnya dihapus, maka menjadi da'in, rojin, ghazin, ramin, mashin, qadin. Kenapa Ustaz? Anda tidak bisa bahas lebih lanjut. Karena akan mengambil kaidah tertentu. Taib. Itu isim fa'il Ustaz. Ad-da'i da'in, ar-raji rajin, ar-rami ramin, al-mashi mashin. Sekarang isim maf'ul. Bagaimana kalau isim maf'ul? Nah, kalau isim maf'ul sedikit berbeda. Yang asalnya wawu akan menjadi mad'uwun. Wawunya bertasydid betul. Raja yarju, marjuun, maghzuun. Ini yang asalnya wawu. Bagaimana kalau yang asalnya ya? Sama, semuanya menjadi marmiyun. Oh, tadi wawu tasydid, sekarang ya tasydid betul. Marmiyun, mamsyiyun, maqdiyun. Ini yang asalnya ya.
Kenapa Ustaz bahas sejauh ini ya? Memang mu'alif yang mengeluarkan beberapa bentuk seperti ini. Kan ana dulu sering bilang ana bingung menjelaskannya. Mau diringkas dan pasti nggak jelas. Kalau ana ringkas, baca-baca hasil-hasilnya saja pasti kurang memuaskan ya. Karena bahas secara rinci saja sekalian. Tidak rinci juga sebetulnya sih. Ya, kurang lebih memaparkan bentuk pembagian fiil itu sendiri. Naam. Selanjutnya al-lafif. Al-lafif. Baik makrun atau mafruk. Bagaimana isim fa'ilnya? Kalau ini hampir dan mirip dengan an-naqis. Wafa. Wafa yafi. Maka isim fa'ilnya al-wafi. Kalau tidak ada alif lam, wafin. Ini asalnya iya betul. Berarti isim maf'ulnya maufiyun. Jadi mirip dengan nakis, betul mirip dengan nakis. Towa berarti at-tawi. Kalau tidak ada alif lam, tawin. Kalau isim maf'ulnya matwiyun. Nah, seperti itu. Sedikit lagi umat, satu lagi yang dibahas oleh mu'alif. Satu hal lagi. Eh, Qala yaqulu ba'a yabi'u. Yang asalnya wawu dan asalnya ya di ajwaf. Mu'alif ingin menjelaskan bagaimana kalau mabni lil majhul. Al-mabni lil majhul. Biasanya kan fu'ila yuf'alu. Qala kalau wazan fu'ila menjadi fuwila. Kalau yuf'alu yuk qawala menjadi yuk walu. Tapi orang Arab tidak mengatakan demikian. Jadi apa? Jadi qila. Yukwalu menjadi apa? Yuqalu. Kenapa seperti itu? Anda tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Hasilnya qila dan yuqalu. Taib, kalau yang asalnya ya, harusnya kan buyi'a, yuf'alu, yubya'u. Tapi orang Arab tidak mengatakan demikian. Hasilnya apa? Menjadi bi'a dan yuba'u. Qila bi'a, yuqalu yuba'u. Ternyata mirip, sama. Baik yang asalnya ya atau waw. Ini yang dijelaskan oleh mu'alif. Alhamdulillah. Ternyata beres juga. Taib. Umahat. Sebelum ke kitab ada pertanyaan Umahat. PR-nya banyak pokoknya. Ini sangat bermanfaat insya Allah. Jarang ada kitab shorof yang menjelaskan demikian. Ya. Taib. Kalau tidak ada pertanyaan silahkan ringkas Umahat ya. Silahkan ringkas. Kemudian isi latihan-latihannya. Ini di PDF beberapa halaman tidak ada. Kita lihat 50 langsung 53. Ya. Jadi ini nih contohnya. Contoh kita sudah bahas ya. Ini isim fa'il dari an-naqis al-waw. Da'a yad'u. Maka kalau tidak ada alif lam, da'in, qadin. Kalau ada alif lam, ad-da'i, asalnya da'iwun. Naja yanju berarti
najin atau an-naji. Kemudian isim fa'il dari an-naqis al-ya'i. Kalau tadi nakis wawi, sekarang al-ya'i sama. Ada apa saqayaski sakin atau as-saki ketika ada alif lam. Hada yahdi, hadin atau al-hadi. Nah, sekarang isim fa'il dari mudha'af. Ini mana kata mudha'af ya? Dari mudha'af. Oh, ini dia. Dari mudha'af. Hajja, isim fa'ilnya itu hajun, asalnya hajijun. Seperti tadi Ana bilang apa madun, asalnya madidun. Terjadi yang namanya idgham, kita sukunkan huruf yang pertama dan kita idghamkan kepada huruf yang selanjutnya. Isi ummahat ya. Isi insyaallah kita baca di pertemuan selanjutnya. Ini contoh-contoh yang dijadikan isim fa'il. Isim fa'ilnya apa? Jalasa, jalisun, akala, sa'ala, qara'a, waqafa, syakka, taba, ghaba, syafa, raja. Silahkan isi cari isim fa'il. Bagusnya dengan isim maf'ulnya ya. Ini halaman 53 langsung ke halaman 56 ya. Dan langsung beres. Jadi ada yang hilang. Nanti Ana cari, mungkin bisa difotokan dan Ana munculkan. Nah, seperti itu Ummahat. Ada pertanyaan lain silahkan. Ini suara Ana terdengar Ummahat? Terdengar, Ustaz. Nah, kirain terputus. Ustaz, apa namanya, nanti minta PDF tulisan Ustaz ini, Ustaz. Boleh, Ana langsung kirim nanti lewat Ustazah Naam. Nah, Ustaz. Nah, Taib, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Syukran jazilan. Afwan tadi sedikit terlambat. Kita cukupkan Ummahat. Naktafi bihadzal qadar. Allahu a'lam bishawab.